Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kapanpun kita dibutuhkan. Yang mulia Presiden Republik Indonesia yang kita hormati, kita muliakan, kita takzimkan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada abang saya, ada abang Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan. Mungkin abang perlu berdiri supaya sahabat-sahabat ini sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional. Ada saudara kita semua, Bapak Menteri Perhubungan, Pak Budi Karya, ini saudara kita juga. Beliau banyak membantu kita, terutama ini urusan kapal dan urusan transportasi. Saudara kita Pak Azwaranas, Mas Azwaranas silakan berdiri, mantan Ketua Umum ISNO. Insya Allah akan bersama-sama kita terus. Silakan dimaknai sendiri. Ada Ketua KPU Pak Hasyim Asyari. Bapak Presiden Hasyim Asyari ini mantan Komandan Banser Jawa Tengah. Keluarga besar Ansor Banser, jadi nggak heran Bapak. Jadi memang bersama Ansor Banser itu aman dunia dan akhirat. Mas Menpora, Mas Dito, tinggi besar, rompinya sudah hijau. Insya Allah akan bergabung menjadi kader Ansor dan Banser menyusul Pak Muldoko, Jenderal Muldoko, Kepala KSP. Ini beliau sering memberikan nasihat saya terkait dengan gerakan Ansor dan Banser. Terakhir beliau memimpin kita apel semua di Jawa Timur. Mungkin Pak Jenderal Betul masih ingat, belum memimpin apel bersama kita semua waktu itu Komandan Alfa ini masih Sugeng. Pak PJ Gubernur DKI berdiri Pak, penting ini Pak. Gubernur yang luar biasa, mudah-mudahan gajinya lekas tanggal Pak. Yang kita hormati, kita banggakan dua tokoh penting kita dari data bangsa, Pak Kapolri. Kemarin di acara RLANU disebut Pak Listio Sigit Prabowo, izinkan saya menyebut sekarang Pak Kapolri, Pak LS Prabowo. Panglima TNI yang kita muliakan, yang gagah luar biasa, Pak Agus Subianto. Di nama itu izin Pak, di sini akan kami panggil Pak A Subianto. Serta para tamu undangan yang maaf tanpa mengurangi rasa hormat, kami tidak bisa sebutkan satu-satu karena saya dibatasi waktu hanya 5 menit sama protokol Bapak. Izin kalau boleh tambah 2 menit gitu Pak. Karena ini pidato saya terakhir Pak. Yang saya banggakan sahabat-sahabat saya, para kader gerakan pemuda Ansor seluruh dunia. Siapa kita? Ansor. Siwa, Aswaja, Nusantara. Enggak Pak, suaranya insya Allah.
Tentu yang pertama mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita silaturahmi di sini bersama-sama mengikuti pembukaan Kongres Gerakan Pemuda Ansor ke-16 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Presiden yang kami hormati, tentu kami harus menyampaikan terima kasih besar-besarnya kepada Bapak atas perkenan Bapak hadir di pembukaan kongres ini. Restu yang luar biasa diberikan kepada kita semua sahabat-sahabat oleh Bapak Presiden, dan harap kita tahu Bapak Presiden ini kita tembung, kita dimatur ke Pak Presiden hanya 2 hari sebelum pelaksanaan kongres ini. Ini langsung kelihatan dan luar biasa. Dan saya tahu semangat sahabat-sahabat sudah berdatangan Pak di sini sejak jam 3 pagi tadi. Alhamdulillah semangat untuk bisa bertemu Pak Presiden luar biasa. Nanti mohon sebelum pembukaan, sebelum penutupan pembukaan kongres ini, Bapak Presiden berkenan menyapa sahabat-sahabat semua. Bapak Presiden yang kami hormati, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, izinkan kami melaporkan pelaksanaan Kongres ke-16 GP Ansor ini. Pelaksanaan Kongres ini dilaksanakan pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022. Tanggal 2 bulan 2 2024. Presiden, kongres ini kami laksanakan di 2 tempat, di darat dan di laut. Di darat dan kongres dilaksanakan di 2 tempat. Melewati 2 pelabuhan. Dari Tanjung Priok sampai ke Tanjung Mas. Kami hormati pelaksanaan kongres yang istimewa ini, terus terang sebenarnya bagian dari blessing Gerakan Pemuda Ansor, peruntukan Gerakan Pemuda Ansor karena mendapatkan hari dan tanggal yang bagus. Hari ini tanggal 2 bulan 2 ini Bapak Presiden Jumat pagi kalau tidak salah itu menjadi 10 dan itu sempurna. Bapak Presiden, kami kongres pelaksanaan kongres ini melewati 2 daratan ini karena ada beberapa pertimbangan. Dua tempat, daratan dan lautan ada beberapa pertimbangan. Yang pertama karena melalui pertimbangan geostrategis. Kita tahu Indonesia ini berada di antara 2 benua, Asia dan Australia. Samudra Hindia dan Samudra Nah ini penting kita semua untuk bersama-sama mewujudkan visi Indonesia hancur kita. poros maritim dunia sebagaimana yang terus dilakukan oleh Bapak Presiden yang kami hormati. Selain itu ada 2 filosofi yang mendasari. Yang pertama, kami belajar dari teman-teman kami yang memang mempelajari dunia militer. Dia mengatakan di dunia militer itu, ya para ahli sepakat mengklasifikasikan proyeksi kekuatan angkatan laut itu menjadi beberapa. Yang pertama Deep Water Navy, yang nomor 2 Deep Water Navy, dan terakhir Blue Water Navy ini Pak Panglima memiliki proyeksi berdasarkan angkatan laut yang paling kuat. Blue Water Navy itu angkatan laut yang terkuat. Nah ini didefinisikan sebagai kekuatan laut yang mampu mengoperasikan operasi di perairan dalam yang terbuka. Sebagai Blue Water Navy, Bapak Ibu sekalian, Pak Presiden yang terhormat, memungkinkan sebuah negara itu memproyeksikan kekuatannya di luar negara asalnya, dan biasanya melibatkan 1 kapal induk atau lebih. Nah, ini kapal induknya Ansor Bansar ini pun tidak selesai. Yang kedua, kekuatan Green Water Navy. Green Water Navy tidak terlalu kuat, kalau saya kita bahas. Ya, Green Water Navy Pak. Jadi kita nggak usah bahas yang kuat aja yang belum. Filosofi yang mendasari yang kedua Pak. Dari bahwa kapal itu harus selalu dilakukan dan memiliki tujuan yang jelas. Mana kita
ini berlayar. GP Ansor terus untuk siap bergerak berlayar pada satu semangat sejarah nenek moyang kita, karena nenek moyang kita adalah petarung samudera yang hebat. Dan GP Ansor yang kita ajukan bersama-sama adalah masa depan NU sekaligus NU masa depan. Kami siap dengan satu tujuan kami, dengan tujuan yang jelas pula, dan kami akan berlayar karena berlayar adalah sebuah keniscayaan. Kami berlayar dalam satu kapal untuk berkongres, satu tujuan yang sama, merasakan ombak yang sama, dan kader Ansor tidak akan pernah melompat dari kapal besar organisasi. Presiden perlu kami laporkan, Kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor ini dihadiri utusan dari 34 pengurus wilayah, 429 pengurus cabang dengan total peserta yang akan masuk ke dalam kapal 1.700, pos panitia dan penggembira ada 2.700 nanti yang akan ada di dalam kapal, dan ada 3 dari 6 PC luar negeri yang ikut menghadiri kongres. Dari Kongres 3 yang lainnya belum dapat sangu sehingga tidak bisa. Tema kongres kali ini, Pak Presiden, kami laporkan GP Ansor kita jalan ke masa depan. Tema ini menggambarkan GP Ansor sebagai elemen kinetik NU dan komitmen GP Ansor untuk mempersiapkan setiap kadernya sebagai penerus kepemimpinan NU di masa depan. Maka kami semua yang ada di sini Pak, terutama pimpinan pusat, akan segera pensiun dan bertransformasi menjadi pengurus-pengurus Nahdlatul Ulama. Bapak bisa membayangkan dari begini kompaknya Ansor, begini kuatnya solidaritas GP Ansor, maka ke depan NU pun akan kuat. Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang kami hormati, sahabat-sahabat sekalian yang saya cintai, saya mengatasnamakan seluruh pengurus pimpinan pusat dan panitia menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dalam menyambutkan dan penyelenggaraan kongres ke-16 Gerakan Pemuda Ansor ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan dan keinginan kita untuk sukses kongres berlangsung dengan baik. Bapak izin tapi lupa menyebutkan ada pengurus-pengurus pimpinan pusat penting yang harus kami sebut. Bapak pertama sahabat Sekjen Gerakan Pemuda Ansor, sahabat Abdurrahman. Ketika Bapak hadir di acara Isra Mi'raj di GP Ansor, pidato Bapak terhadap sahabat Sekjen ini kurang lebih begini Bapak. Saya setiap ke Ansor selalu ingat satu orang. Bapak menyebut Abdurrahman. Kenapa? Karena posturnya mirip dengan Bapak. Nasibnya saja yang jauh Pak. Secara umum sekaligus panitia sahabat Hakim Jawaruddin nanti akan ditetapkan sebagai ketua umum menggantikan saya. Langsung. Mana ada jeda. Mati. Lucu kan? Sahabat Kasat Kornas Banten, sahabat Hasan Basri Sagala. Ini sejarah pertama Gerakan Pemuda Ansor memiliki komandan Banser Nasional Bapak dari Batak. Biasa orang Jawa Timur, sekarang kita kasih Sumatera Utara orang Batak. Tapi ternyata saya salah pilih Pak. Banser ini nggak ada keras-kerasnya. Terus ketuk. Presiden yang terhormat, Bapak sekalian, saya sangat begini karena kesempatan terakhir sekali lagi. Saya nggak mungkin jadi ketua umum Ansor lagi, kalau ketua umum PPNU masih mungkin. Mohon sambutan nanti dari ketua umum PPNU sekarang. Dan sambutan dan tentu saja nasihat kepada seluruh kader Gerakan Pemuda Ansor ini agar kita bisa berkhidmat dengan baik lalu yang perjuangan ulama. Tentu kami mohon nanti arahan dan bimbingan dari Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak
Joko Widodo kepada seluruh kader agar semakin bersemangat. Dan insya Allah kalau memungkinkan Pak, dapat ini menuju sepeda Pak. Menuju sepeda. Sanggup Pak. Terima kasih, Bapak.